Buka di sini. Oh. Ya. Roy Suryo. Di sini saya lihat ejakulasi dini. Oh. Apa nggak bisa bangun apa namanya? Oh, impotensi. Impoten. Ya, makanya gilanya ke atas. Ngoten karena nggak bisa ke bawahnya, nggak bisa. Ya. Tuh, Impoten. Tuhan tuh, nggak sadar diri kau. Impoten. Oh. Saya buka. Kon ini dari kartu untuk kau ini Roy Suryo. Rumah tangga berantakan. Oh, kasih uang makan haram sih. Rumah tangga berantakan. Sampai dengan sekarang ya, semenjak kami menikah, saya dengan istri saya Ririn tahun 94 ya, sudah lebih dari 21 tahun ya menikah, sampai dengan sekarang masih berdua ya. Jadi ya itu dinikmati kan. Melihat ada seorang lelaki usia 21 tahun dan perempuan berusia 18 tahun sudah bisa menjadi orang tua, sudah memiliki anak. Yang seharusnya dia teliti itu adalah temannya sendiri. Kenapa di usia hampir 58 tahun belum punya anak? Kenapa nggak dia teliti temannya? Udah dibilang asli, udah jadi kebanggaan UGM, masih aja kamu Roy Suryo, Roy Suryo. Paling kalau Tuhan yang ngasih tahu baru kamu percaya, enggak? Saya akan berjuang di sisi teknologi dan pengetahuan. Aku kan memang peneliti, jadi nggak ada masalah. Tidak hanya di medsos, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang si maling panci lagi ya. Tetapi ini bukan terkait si maling pancinya, melainkan tentang dukun Jawa yang ternyata tidak berhenti membongkar aib si panci. Tetapi perlu diketahui di sini teman-teman, kami tidak bermaksud untuk mengungkap aib seseorang secara pribadi ya, melainkan sekadar menganalisis keadaan pribadi dan keluarganya, kemudian menghubungkan dengan sikap dan tingkah lakunya selama ini. Apakah itu memiliki korelasi ataukah tidak? Ya nanti kita diskusikan bareng-bareng. Dan ramalan dukun Jawa ini menurut saya adalah ramalan yang paling jauh ya, sejauh ramalan yang pernah ada tentang si maling panci. Karena selama ini biasanya ramalannya hanya seputar ya si panci yang katanya ketakutan ya kan. Si panci yang mulai nggak enak makan ya kan. Kemudian si panci yang tidak bisa tidur. Nah, dukun Jawa ini lain teman-temannya. Dia mengungkap kondisi keluarga panci terang-terangan tanpa ditutup-tutupi ya. Benar ataukah salah? Ya nanti silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Buka di sini. Oh. Ya. Roy Suryo. Di sini saya lihat ejakulasi dini. Oh. Apa nggak bisa bangun apa namanya? Oh, impotensi. Impoten. Ya, makanya gilanya ke atas. Ngoten karena nggak bisa ke bawahnya, nggak bisa. Ya. Tuh, Impoten. Tuhan tuh, nggak sadar diri kau. Impoten. Oh. Saya buka. Kon ini dari kartu untuk kau ini Roy Suryo. Rumah tangga berantakan. Oh, kasih uang makan haram sih. Rumah tangga berantakan. Ya, jadi kenapa? Makanya sibuk itu aja. Kadang nggak ngurusin rumah tangga karena rumah tangganya udah berantakan. Buat apa saya urusin? Nah, mati nih Kyo. Ya karena kan nggak bisa memenuhi hasrat sebagai seorang suami. ya.
Ya, kita bongkar lagi kebusukannya. No. Nah, ya. Kasus korupsi, ya, dari anggaran sepak bola, tapi ditutupin oleh nenek-nenek ini, emaknya Ratu Tikus. Tapi akan ada titik terang, akan terungkap semuanya kau. Ngoten Ki. Korupsi sepak bola ini pasti masih menjabat Menpora kemarin nih Ki. Ya. Anak pernah satu kali anak perempuannya menggugurkan. Bukan, ini fakta nih. Fakta nih Kiki. Pengguguran. Tuh gambarnya. No. Oh iya, no gambarnya anak kecil. Ini kartu yang berbicara. Jangan boleh marah. Gak boleh marah. Ya. Oh ya. Wow. Buka kok di sini. Kuliti ya sama Kimacan kowe, Roy Panci. Ya. Pernah minta foto mesum dengan Ani-Ani. Pernah minta foto mesum. Jadi cara seknya itu beda. Ngoten Ki. Sampai sekarang. Yes. Gak usah jadi peneliti apa namanya itu. Dia kan peneliti apa? Telematika gituan. Ya. Hobimu busuk. Hobinya busuk, ternyata minta yang mesum-mesum gitu Ki. Ya. Wow. Makanya itunya tidak bangun, larinya ke otak. Jadi otak-otak kotor merayang gitu nggih Ki ya. Iya. Kemudian Ki kan Segera ketangkap. Segera kau ketangkap. Kowe. Jadi Jangan pernah ya mengusik orang di luar sana yang orang itu diam. Ya, semesta akan membongkar kebusukanmu, Roy Suryo. Ya. Jangan sosok jadi pahlawan. Kalau kau ingin jadi pahlawan, ya, sahkan tuh RUU perampasan aset koruptor. Kenapa tidak mau? Ya karena kau dapat makannya dari itu. Kon. Ya. Banyak ya Ki ya, ternyata ini belum seberapa nih Ki kayak ini Ki. Iya. Wah, ini dari banyaknya ini nanti yang kira-kira yang akan terblow up untuk masyarakat tahu itu yang mana nih kira-kira? Ada dua. Ada dua. Ya. Ada dua. Yang pertama Ani-Ani tersebut. Video mesum. Ya. Ya. Ani-Ani tersebut dan yang keduanya ini seperti sebentar. Aliran dana dari sepak bola itu? Ya, aliran dana sepak bola sudah mulai diungkit kembali oleh Kejaksaan Agung. Kejagung. Mampus kok. Wow. Jangan pernah kalau misalnya ingin bermain di bagian politik, ya politik aja. Jangan pernah kamu sentuh ibu yang sudah meninggal. Betul. Kurang ajar. Ya, itu biadab. Waduh, ngeri ya. Saya disclaimer ya, saya tidak bermaksud untuk mengungkap atau menjelek-jelekan orang ya dengan cara mengungkap aib pribadinya di hadapan publik ya. Sekali lagi kami tidak pernah membuat konten, kami hanya menyajikan ya dengan menjadikan konten-konten yang sudah viral ya sebagai materi. Dan terkait apa yang disampaikan oleh Dukun Jawa barusan, intisarinya, isi komentarnya saya sependapat ya. Tetapi kalau ada kata-kata yang kurang sopan ya, kemudian kata-kata yang kurang pantas untuk diucapkan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong jangan diikuti, oke? Dan bagaimanakah komentar saya terkait dengan pernyataan si Dukun Jawa barusan? Saya tidak bisa berkomentar lebih banyak teman-teman ya, karena kalau saya ikut komentar nanti ujung-ujungnya gimana gitu. Aduh, yang jelas saya memohon maaf ya, tolong tidak diikuti ya kata-kata yang kurang pantas dan tidak layak untuk diperdengarkan. Dan saya tidak mengerti apakah itu benar-benar dialami oleh si maling panci ataukah tidak. Saya tidak mengerti. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Kalau itu misalnya benar, silakan tulis pendapat benar. Kalau misalnya keliru terkait isi pendapat dari si Dukun Jawa barusan, juga silakan tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Asusila tuh kayak gini nih. Ini asusila ini. Seperti apa?
Sampai dengan sekarang ya, semenjak kami menikah, saya dengan istri saya Ririn tahun 94 ya, sudah lebih dari 21 tahun ya menikah, sampai dengan sekarang masih berdua ya. Jadi ya itu dinikmati karena saya tahu terus dong ya. iya pacaran terus iya. karena Jadi Anda melihat kan saya tanya. Aduh. Katanya apa ya? Ya, coba saya membaca aja ya. Saya baca teks yang ada di badan videonya tadi di bagian tengah ya. Saya sebetulnya mau membaca itu kayak gimana gitu loh. Tapi ya mungkin ini bagian dari pembelajaran ya, ini bagian dari ilmu pengetahuan ya, atau mungkin hanya sekedar dogma di masyarakat. Nggak masalah, saya bacakan aja. Nanti perkara teman-teman setuju atau tidak ya silakan tulis di kolom komentar. Nah, menurut netizen begini. Kebanyakan orang jika tidak punya keturunan akan mengisi hidupnya dengan hal positif. Tapi lain halnya dengan si maling panci. Ia suka menyela, senyum, ketawa untuk menutupi frustasinya. Hingga tahun 2025 berarti sudah 31 tahun. Aduh, gimana menurut teman-teman? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Lanjut. Pak Roy, jika suatu saat terbukti ijazah Pak Jokowi itu asli, otentik, dikeluarkan oleh UGM pada saat Pak Jokowi lulus, apakah Anda bersedia meminta maaf ke publik? Gini, loh ini kan sudah dikondisikan begitu juga kan? UGM sudah sempat menyatakan meskipun tidak proper, ya, dan itu dikritik oleh mantan rektornya sendiri, Prof. Sofyan Effendi, dan sekarang sebagian dari Kagama, keluarga alumni Gajah Mada pun sudah mempertanyakan, gitu loh. Kenapa UGM penjelasan kayak gini? Bareskrim siang tadi juga mencoba meyakinkan publik bahwa itu, ini nggak apa-apa Pak. Ini ingat, adik-adik pasti juga baca sejarah lah. Yang namanya Nicolaus Copernicus itu dulu juga menemukan teori heliosentris. Bumi itu beredar mengelilingi matahari. Dulu itu ditolak dan bahkan mau dihukum. Tapi dia percaya akhirnya bahwa itu akan benar. Akhirnya benar. Galileo Galilei yang juga waktu itu menantang pendapat bahwa katanya bumi itu datar. Dia menantang bulan. Sama seperti Nikola Tesla. Tesla juga tidak sempat menikmati efek dari mobil listriknya karena dianggap teori dia tentang kuantum itu pun ya, tentang reaktor Tesla itu pun juga dianggap ide gila. Saya rela Mbak, mungkin tidak masalah kali ini katakanlah di sisi yang lain atau di sisi hukum kita dikalahkan, tapi insya Allah pengetahuan dan teknologi dan kejujuran itu tidak akan kalah oleh hukum. Itu. Jadi Anda akan berjuang di sisi mana? Di medsos? Saya akan berjuang di sisi teknologi dan pengetahuan. Aku kan memang peneliti, jadi nggak ada masalah. Tidak hanya di medsos, ya, tapi di semua lini kita akan berjuang. Kalaupun itu nantinya kita harus mengikuti proses, kita ikuti. Kita nggak ada mundur satu dikit pun, ya, karena apa yang kita percayai, apa yang kita buktikan, apa yang kita dalilkan waktu itu dengan teknologi, insya Allah itu adalah merupakan suatu kebenaran teknologi. Itu. Gini, Panji, jangan kau itu menyamakan dirimu dengan para ilmuwan gitu loh. Para ilmuwan itu mengajukan sebuah hipotesis, ya kan, sains, dan itu bisa diuji, ya. Nah, sementara, ya kan, kamu ini tidak sedang melakukan penemuan-penemuan baru. Kamu tidak teknokrat, ya. Kamu bukan saintis. Kamu meneliti sesuatu yang dibikin oleh manusia. Ya kan? Memang manusia yang membikinnya mungkin sudah meninggal, tetapi lembaga yang mengeluarkannya masih ada. Dan di situ masih ada rekam jejak historisnya. Sehingga UGM sudah mengatakan bahwa itu asli berdasarkan histori pendidikan Jokowi. Nah, kau ini mengatakan itu palsu. Nah, jangan kau samakan kau dengan Nikola Tesla, ya kan? Dengan siapa lagi tadi tuh yang mengatakan bumi itu bulat dan lain sebagainya. Nggak apple to apple, itu jauh api dari panggang gitu loh, jauh panggang dari api. Lanjut. Udah tunjukin aja ijazah Jokowi, udah nggak usah ribet, kalau tunjukin aja gitu aja ribet. Kontra narasi miring terhadap Jokowi.
Ini kaum ini kok kalimatnya sama ya. Di akunnya tuh nggak ada fotonya. Pokoknya orang-orang kayak gini teriaknya cuma tunjukin, tunjukin, tunjukin. Dari awal-awal tugas lu cuma teriak-teriak doang. Lu pahami dulu dong. Jangan asal teriak, malu kita. Ada lagi yang bilang kasihan ya nyari duitnya gini amat. Gue lebih kasihan sama lu, hati lu ketutup dengan kebencian. Ini persoalan ijazah palsu Jokowi terus berlanjut ya. Kalau lu mau mendengarkan penjelasan gue kurang dari 1 menit, silakan lanjutkan dan tinggalkan komentar ya. Kalau lu gampang kan skip aja. Yang pertama nih, geng, yang harus kita waspadai sebenarnya. Dulu buat caleg, kita tahu ya, buat caleg itu ijazah yang merupakan dokumen pribadi ketika ingin ditampilkan ke publik harus diizin gua. Harus nanya dulu, boleh nggak nih Pak? Itu amanat undang-undang perlindungan data pribadi. Kalau lu nggak tahu definisi dokumen pribadi sih, sebentar gue jelasin. Ada 2, yang pertama data umum dan data khusus. Data umum itu seperti nama, data lain, semakin dan lain sebagainya. Data khusus seperti kesehatan, keuangan dan lain sebagainya. Nah di dalam ijazah kan ada nama, tanggal lahir, ijazah, nama fakultas, universitas. Itu kan data pribadi, termasuk data pribadi yang menurut undang-undang ini kalau diungkapkan ke publik tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya bisa kena denda dan hukuman 4 tahun. Dendanya 4 miliar. Orang-orang ini nggak punya lah 4 miliar. Dari situ gue sebenarnya udah agak kagok kok bisa ya data Pak Jokowi dipublish. Ini manusia-manusia ini sudah melanggar undang-undang itu. Tapi berlanjut sampai sekarang KPU buka-buka semua. Wow, presiden ya. Seorang presiden diperlakukan seperti ini dan diem aja, bahkan lu masuk dalam barisan itu, gimana kasihan lu? Udah, kalau buat pusing juga lu kayak nggak ngerti. Ini dia komen pilu ya. Kontra narasi miring Jokowi. Udah dibilang asli, udah jadi kebanggaan UGM, masih aja kamu Roy Suryo. Paling kalau Tuhan yang ngasih tahu baru kamu percaya, enggak? Makanya Roy Suryo, kamu cepet-cepet pulang aja sana sama Tuhan. Nanti dikasih tahu sama dia, baru kamu percaya. Roy Suryo ini kalau dikasih tahu sama manusia itu nggak bakal denger dia itu. Siapapun nggak bakal denger kecuali sesuai dengan keinginan dia sendiri. Kalau sudah dikasih tahu sama UGM masih saja sur. Lah yaitu. Jadi ini orang baru mengatakan iya setuju kalau sesuai dengan keinginannya. Nah masalahnya keinginannya ini dia menginginkan orang lain juga mengamini. Salahnya di situ. Kalau si maling panci ini ya untuk dirinya sendiri, dia berdasarkan pemikirannya sendiri, gak masalah. Itu bukan kategorinya maunya sendiri. Tapi kalau berdasarkan pemikirannya sendiri dan orang lain disuruh mengikutin dia, nah salahnya di situ, ya kan? Udah dibilang asli, ya kan? UGM bilang asli, teman-teman Jokowi bilang asli, semuanya asli. Ya karena memang faktanya asli. Tetapi karena nggak seperti apa yang dia inginkan, dikatakan palsu. Koclak. Sebetulnya siapa sih dalang dibalik si maling panci ini ya? Lanjut. Oi, para kadrun yang kulitnya bersisik Partai Merah, golongan Bani Ormas yang dibubarin sama Jokowi, sama pendukung garis keras Menteri Pecatan Jokowi. Dengerin ya, beribu kali saya sampaikan sama kalian terkait fakta dan realita atas isu ijazah palsu yang beredar. Mau pembuktian seperti apapun, kalian tetap aja tidak akan percaya. Aduh, dasar kentut Fir'aun. Makanya deh, yang diperbanyak itu amal dan kebaikan, bukan syirik dan dengki, apalagi kebencian. Mentang-mentang calonnya kalah pilpres buat isu propaganda yang gak bermutu. Hahaha. Negara lain udah sibuk cari cara bikin film di luar angkasa, bikin nuklir yang dapat menaklukkan dunia. Tanah airku malah fokus aja di isu ijazah palsu. Kan goblok. Hah? Tuih! Ada foto mantan seangkatan alumni UGM, namanya Bapak Andi Pramaria. Dia menyatakan ikut menyaksikan bersama-sama pasca kelulusan dengan mantan presiden ke-7 tersebut.
Bahkan ia memperlihatkan ijazah yang dimilikinya sama persis seperti yang dimiliki Pak Jokowi. Coba telaah lagi. Yang kemarin-kemarin bilang muka di foto ijazah bukan muka Pak Jokowi. Nih, gue kasih bukti foto buku nikah Pak Jokowi dan foto saat Pak Jokowi dengan Ibu Iriana masih muda. Lu zoom itu layar kaca HP. Jangan malah ngedukung yang katanya sok jadi peneliti tapi lagu kebangsaan Indonesia Raya aja kagak hafal. Ya kan? Jangan sok mau dipanggil peneliti 61 dikurang 40 malah 19. Kan goblok. Yang begituan disebut peneliti. Gelar sekolah tinggi, tapi hal sepele begitu aja kagak malu ketawa ketiwi di depan makam. Aduh, Nenek Tifa mending kau tobat sama si Roy Panci ya. Mumpung belum di penjara. Lu pikirin aja anak suami lu. Jangan nanti pas sudah di penjara nyalahin lagi Pak Jokowi. Padahal nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, ya kan? Videomu sudah beredar banyak. Katanya kau nggak takut di penjara. Tapi kau sedih memberikan statement di media. Kalau memang saya harus di penjara hanya karena persoalan ijazah, saya siap. Tapi apakah Pak Jokowi tega memenjarakan saya seorang ibu rumah tangga yang masih memiliki anak hanya karena soal ijazah? Woi, ternak dajal. Netizen bukannya iba dengan perilakumu tapi malah muak. Seolah-olah Anda siap di penjara tapi penuh ketakutan. Ingat, apapun yang Anda lakukan, Anda harus terima konsekuensinya. Karena sesungguhnya hukum tabur tuai itu nyata adanya. Nah, ya. Anda harus menerima konsekuensinya karena hukum tabur tuai itu ada ya dalam istilah agama lain ya. Itu istilahnya karma, ya kan? Iyalah, enak aja kau mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah orang lain, kemudian nggak ada balasannya dari Tuhan. Kalau seperti itu mah enak, ya kan? Iya, udahlah Panci ya. Kau siap-siap saja ya. Mumpung belum ditetapkan sebagai tersangka dan belum mendekam di balik jeruji besi, ya puas-puasin lah berkumpul dengan keluarga, ya kan? Nah, puas-puasin dulu, menangis, berserah diri kepada Tuhan. Karena sebentar lagi pasti ya, cepat atau lambat ya, 1000 triliun %, kau pasti akan mendekam di balik jeruji besi. Ya, coba aja tengok nanti ya. Lanjut. Teroris itu orang-orang bermasalah yang dipertemukan dalam satu proyek. Proyek yang jelas-jelas bertujuan untuk menghancurkan nama baik Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi untuk ketiga orang ini, tujuan mereka tuh cuma satu. Apalagi kalau bukan karena cuan. Karena cuan juga, Roy dan si Rismond yang dulunya berseteru hebat, saling menjelekkan satu sama lain. Sekarang bisa jadi bestie. Apalagi kalau bukan karena cuan. Dan karena cuan juga, orang-orang ini yang bertiga ini yang mengaku sebagai peneliti melakukan hal yang di luar batas akal orang-orang yang waras. Mereka mengaku ingin menulis jejak rekam seorang Jokowi. Orang yang masih hidup, sebagian besar saksi hidup sejarah perjalanan dia masih hidup, tapi orang-orang ini, orang-orang yang mengaku sebagai peneliti ini, justru lebih memilih mendatangi makam orang tuanya. Membuat penelitian tanpa minta izin kepada orang yang ingin diteliti, sementara orang tersebut masih hidup. Apa itu yang disebut seorang peneliti? Belum pernah sejarahnya ada seorang peneliti melakukan penelitian tanpa minta izin kepada orang yang ingin dia teliti. Dan yang lebih lucu, Tifa yang mengaku seorang dokter, yang katanya seorang dokter, merasa aneh melihat ada seorang lelaki usia 21 tahun dan perempuan berusia 18 tahun sudah bisa menjadi orang tua, sudah memiliki anak. Yang seharusnya dia teliti itu adalah temannya sendiri. Kenapa di usia hampir 58 tahun belum punya anak? Kenapa nggak dia teliti temannya itu? Yang lebih lucu lagi, para peneliti ini tidak pernah konsisten dalam penelitiannya. Awalnya mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah Hari Mulyono. Tapi belakangan justru ijazah Hari Mulyono ini yang mereka jadikan perbandingan terhadap ijazah Pak Jokowi.
Dan yang lebih lucu lagi, si Tifa, orang yang paling manipulatif di antara ketiga orang-orang ini, merasa dirinya yang paling dokter di seluruh Indonesia, karena nggak pernah menyebut nama dirinya Tifa, tapi selalu menyebut namanya sendiri dokter Tifa, satu-satunya dokter yang memanggil dirinya sendiri dokter. Mengaku tidak pernah memfitnah Ibu Sujiatmi di depan layar kaca. Dia tersenyum anggun, berduduk dengan gaya seorang perempuan suci sambil geleng-geleng kepala, mendengar seorang perempuan mengutarakan apa fakta yang dia ucapkan terhadap seorang Tifa, seolah-olah dia lebih suci dari perempuan tersebut. Pada kenyataannya, jelas-jelas dia sudah memfitnah bahwa Ibu Sujiatmi bukan ibu kandungnya Pak Jokowi, bahwa bapak Pak Jokowi memiliki lebih dari seorang istri. Tifa, bagaimana mungkin ya ada seorang muslimah menutup dirinya dengan pakaian muslimah yang anggun, tapi hatinya luar biasa kejam dan jahatnya, kejam dan luar biasa keji dalam memfitnah orang. Belum lagi si Rismon ini ya, mulutnya kotor luar biasa, mengaku seorang dokter lulusan luar negeri, meski belakangan dia mulai tidak menggunakan gelar dokternya, tapi dia seenaknya memaki seorang wamen sebagai termul dan mendoakan seorang penasihat Kapolri supaya cepat check out dari dunia setelah menyebutnya dengan nama binatang yang hina. Aku nggak tahu ya Rismon ya. Mungkin kalau kau nanti betul-betul masuk ke dalam penjara, aku nggak ngerti akan diapakan kau sama polisi-polisi yang selama ini mungkin sudah menahan rasa kesal mereka terhadap ulahmu, terhadap mulutmu yang kotor itu. Semoga dalam bulan Oktober sesuai dengan apa yang sudah kita saksikan belakangan ini, orang-orang ini cepat ditetapkan sebagai tersangka. Sudah capek kita setiap hari mendengar semua fitnah dan ujaran kebencian yang mereka sebarkan. Berapa banyak akun YouTube, akun TikTok menjadi sarang mereka, menjadi lahan mereka untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan kebencian. Berapa banyak orang yang mendapatkan makan dari Pak Jokowi dari menjelekkan nama Pak Jokowi. Berapa banyak akun YouTube yang menuai dolar dengan menjelekkan nama Pak Jokowi. Nggak malu kalian? Kalian makan dari orang yang kalian hina. Carilah makan yang halal, agar anak-anak kalian juga bisa terdidik dengan baik karena makan dari uang yang halal, bukan dari uang menjelekkan orang lain. Semoga Indonesia ke depannya semakin bersih dari polisi orang-orang yang terus menyebarkan kebencian di media publik, di sosial media, sehingga generasi muda kita menjadi generasi yang lebih beradab, lebih bermoral, dan lebih bisa menjaga etikanya saat berkomunikasi dengan orang lain. Semoga. Iya. Gimana menurut teman-teman pendapat netizen barusan yang wajahnya mirip Tifa? Tapi jangan dipikir wajahnya mirip, pendapatnya mirip, ya kan? Kualitasnya mirip, enggak. Ini orang cerdas, ini orang waras minimal. Kalau misalnya teman-teman tidak mau menyebut netizen barusan adalah golongan orang-orang yang cerdas. Tetapi saya memastikan netizen barusan yang berkerudung pink adalah orang-orang yang waras, ya kan? Iya. Jadi si teroris ya, Dr. Mangkrak, si krisis moneter, kemudian si maling panci. Ini adalah orang-orang yang dipertemukan karena kepentingan, ya kan? Kepentingan apa? Mencari cuan. Dan dipertemukan karena sama-sama gila. Aduh, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju
maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.